teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya ingin memperkenalkan apa itu KineMaster. KineMaster ini merupakan aplikasi berbasis Android yang digunakan untuk mengedit video. Dan aplikasi KineMaster ini bisa digunakan di smartphone atau di PC dan laptop yang OS-nya Android. Dan teman-teman juga bisa menggunakan di PC atau laptop yang OS-nya Windows. Tetapi teman-teman harus menginstal simulator Android-nya terlebih dahulu agar bisa dijalankan. Ya, di sini ada tampilan utama dari aplikasi KineMaster. Bisa kita lihat itu ada seperti gambar toko, terus ada lembaran baru yang ada tanda plusnya di tengah, terus itu ada seperti lambang play button. Untuk membuka dokumen lembaran baru, kita mengklik tanda tambah yang ada lingkaran besar ini. Dan di sini ada aspek rasionya ada 3, yaitu 16:9, 9:16, 1:1. Kalau biasanya sih saya memilih aspek rasionya yang 16:9. Ya, itu tergantung video yang akan kita edit ya. Di sini saya coba ambil 16:9. Ya, ini tampilan edit untuk aplikasi KineMaster. Bisa kita lihat di sini ada media, lapisan, suara, audio. Ya, kita cek satu-satu isinya. Untuk mengaktifkan lapisan suara audio itu kan masih belum aktif, jadi kita harus memberikan latar belakang atau video, memasukkan dengan cara klik media. Di sini media ini kita bisa mengimpor video atau foto ke dalam aplikasi KineMaster ini dengan cara klik media. Di sini saya coba untuk klik latar aja, saya masukin ya. Kemudian kita checklist. Ya, oke. Kita lanjut. Yang pertama ke lapisan. Tadi itu fungsi media untuk mengimport atau memasukkan video atau foto ke dalam aplikasi KineMaster. Kemudian kita lanjut ke lapisan. Di menu lapisan ada apa aja? Kita lihat. Di menu lapisan itu ada media lagi, ada efek, hamparan, teks, tulis tangan. Kita bahas satu-satu. Di media ini sama fungsinya dengan media yang pertama tadi, tapi ini kalau yang media pertama tadi fungsinya itu untuk utama, untuk tampilan utamanya gitu. Kalau ini saya contohin, klik media. Sini saya coba masukin ini. Yang mana saya masukin video aja ke dalam ini. Checklist. Nah, kemudian di dalam lapisan ada efek. Apa itu efek? Kita buka. Nah, di sini ada berbagai macam efek. Ada emboss, neon outline, motion blur, mirage, wave wrap. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan efeknya dengan klik dapatkan lainnya yang bergambar toko itu. Di situ nanti banyak efek-efek yang lainnya yang bisa kita download. Dan aplikasi KineMaster ini
baik dari segi audionya, efeknya, itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Dan ya kalau teman-teman pinginnya full version, ya harus berbayar gitu. Oke, ini kita back. Kemudian kita lihat lagi yang dalam lapisannya ada apa aja. Itu ada hamparan. Kita coba buka, lihat itu apa hamparan. Di hamparan ini, di sini saya hanya punya classic speaker sama kursor. Sama seperti tadi efek-efek tadi, bisa juga kita tambahkan didapatkan lainnya atau di gambar toko itu kita lihat isi kursornya apa-apa aja. Ini dia isi kursornya atau classic speakernya seperti ini. Ini saya masukin hamparan yang alien gitu. Nah, ini dia. Kemudian di dalam lapisan lagi kita lihat ada apa lagi setelah hamparan, ada teks. Teks ini teman-teman sudah tahu apa fungsi dari teks ya. Di sini kita untuk pengetikan teks ya, saya ketik di sini Zulkifli underscore channel underscore 1618 ya, itu untuk teks tadi. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memberi ada animasi masuknya, animasi keseluruhan. Animasi masuk ini apa sih? Nah, ini ketika teks itu mau masuk, ini mau menghindar. Nah, di sini untuk memperlambat atau mempercepat gitu, durasi masuknya. Nah, terus animasi keseluruhan apa sih? Ini animasi keseluruhan. Jadi di setiap teks ini dari awal dia masuk sampai dia keluar gitu kan, animasinya tetap itu gitu. Kalau seperti yang tadi kan animasi masuk hanya untuk masuk aja, animasi keluar hanya untuk keluar aja. Kalau ini dari masuk sampai keluar ini animasinya gitu. Ini ada yang bunyut, ada yang grogi, ada air mancur gitu, banyak. Terus animasi keluar sama dengan animasi masuk. Ini opasitas kita mau buatnya seperti transparan atau gimana gitu. Nah, gitu. Kemudian ini putar cermin, ini kita bisa putar 90 derajat, balik-balikinnya. Nah, ini kita untuk putar-putarnya, ini untuk balikin. Kemudian untuk bayangan, kita contohin untuk bayangannya saya kasih warna hijau. Nah, itu ada bayangannya untuk bersinar. Warna latarnya bisa juga kita tambahin. Kemudian di A besar A kecil ini, di sini teman-teman bisa merubah teksnya. Di sini ada berbagai macam teks. Ya, kalau mau teksnya lebih banyak lagi, silakan teman-teman klik tanda toko itu. Oke, kita klik saja sini. Kita checklist. Kemudian sesudah di bawah teks di dalam lapisan ada apa lagi? Di sini ada tulisan tangan. Tulisan tangan coba kita lihat. Oke, itu ada gambar pensil. Tulisan tangan ini bisa juga teman-teman mau seperti pensil atau mau kuas. Saya coba di sini tulisin. Nah, seperti itu kalau yang kuas. Kalau mau yang pensil seperti itu. Untuk besar kecilnya nanti ini bisa diatur di sini, yang bulat putih itu saya ambil lebih kecil. Nah, gitu. Ini untuk menghapusnya.
kalau sesuai dengan alatnya akan habisnya. Kemudian kalau kita menambahkan musiknya langsung dari komputer, kita kopikan atau kita download lagu lain gitu kan, nanti bisa kita misalnya seperti saya ini, saya ngopi lagu dari komputer saya ke HP saya, kemudian terletaknya itu di dalam folder. Nah, yang lagu saya masukkan itu ini, foldernya saya buat musik latar video. Jadi kita kopikan dari komputer ke HP kita buat foldernya. Nanti kita tinggal cari di dalam folder ini, nah, apa nama foldernya, apa nama folder yang kita buat. Seperti sini saya kan foldernya saya buat musik latar video. Nah, ini musik-musik ini. Itu cara nambah audionya, nambah koleksi audionya. Kita cobain masukin yang ini aja ya, efeknya. Cara nambahnya kita cukup klik tanda tambah. Oke, sudah masuk di checklist. Kemudian kita pergi ke sisi sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada yang di atas di gambar lingkaran, ada tanda, ada runcingnya gitu. Itu untuk undo sama redo, atau balik ke depan sama balik ke belakang. Seperti ini. Saya tadi kan sudah masukin musik, saya nggak mau kiranya masukin itu, saya balikin lagi ke belakang. Oh, ternyata saya ingin musik itu saya balikin lagi ke depan. Nah, gitu. Terus yang di bawahnya itu ada bulat kecil, itu untuk ekspornya. Setelah kita mengedit ini, kita bisa mengekspornya. Nah, ini tergantung resolusinya, tergantung teman-teman mau merendah atau tinggi. Kemudian di bawahnya itu apa? Coba kita klik. Nah, di sini ada tangkap dan simpan, tangkap dan tambah sebagai layar, sebagai klip, tangkap dan tambahkan sebagai lapisan. Jadi teman-teman di sini bisa, misalnya ini kan teman-teman pingin tangkap sebagai tangkap dan simpan itu sama seperti kita screenshot gitu. Kita screenshot. Kalau tangkap dan tambahkan sebagai klip, dia nanti langsung nambah ke kita coba aja ya langsung. Nah, gitu. Dia langsung nambah ke ininya. Langsung nambah ke medianya gitu. Media yang di atasnya ini. Kemudian ini pengaturan proyeknya, volume induk, video penyutingan. Terus di sini lagi saya akan lihatkan, kita klik pada hamparan. Pada hamparan itu ada, di sini kan ada pangkas, ada pengaturan, alfa, pangkas, putar cermin, menyampur. Nah, jadi teman-teman di sini bisa pengaturannya, warnanya gitu kan dirubah. Kalau alfa seperti tadi mau agak ditransparankan. Kalau pangkas ini kita untuk motongnya, motong ke kiri, motong ke kanan, atau kita menyisipkan di tengah-tengahnya gitu. Menyisipkan video atau apa di tengah-tengah gitu. Atau efek. Terus di bawahnya putar cermin, sama seperti tadi kita bisa mutarnya 360 derajat gitu. Terus kalau menyampur ini, di sini menyampur ada juga banyak juga pilihannya, ada hamparan, memperbanyak, layar gitu kan. Kalau layar kita klik, dia menyatu ke layar utama. Kalau memperbanyak, dia lebih menyatu lagi, lebih ke dalam lagi begini. Ini ya tergantung teman-teman pas mau ngedit video mau pakai yang mana gitu kan. Kemudian di sebelah kiri itu ada seperti kunci di dalam
di dalam bulat lingkaran ya. Nah, oke, kita lihat fungsinya itu apa. Itu untuk menambahkan gerakan animasi kita. Seperti ini hamparan ini saya klik, dia akan aktif ketika eh, kita klik lapisan, salah satu lapisan gitu. Nah, ini hamparan saya klik kuncinya. Di situ di pas mulai hamparan itu ada titik merah, kemudian di luarnya titik putih. Di sini kita bisa geser dulu, kita geser kan, kita tambah, kita geser lagi, misalnya ini ke atas maunya, terus kita geser, kita tambah. Terus saya maunya ini geser ke bawah, kita geser lagi, kita tambah. Seperti itu seterusnya kalau teman-teman ingin menambahkan gerakan animasinya gitu. Nah, kadang dia bisa juga langsung otomatis nambah, nggak nambah sendiri gitu. Kita coba lihat hasil dari hamparan yang telah saya tambah-tambah ini. Kalau yang kurang ini untuk hapusnya ya, kalau ini untuk kembalinya lagi gitu. Nah, biar lebih jelasnya kita jalankan ya, kita coba jalankan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi sesuai dengan eh, jalur animasi yang telah kita tambah tadi. Nah, dia bergerak-gerak. Terus apalagi di sini yang perlu kita kita perkenalkan lagi atau kita aneh lagi? Kalau untuk yang tanda jarum ini atau pin ini, nah itu kita nggak bisa geser-geser ini. Ah ya, kemudian ini kan teks saya kan di ini, teks saya itu berada di atas paling depan gitu. Jadi gimana sih caranya untuk meletakkan teks itu di belakang? Dengan kita klik teks, terus ini ada pengaturannya, ini ada titik 3 ini. Nah, itu kita bisa duplikat teks, bisa pindahkan ke depan, majukan, mundurkan, pindah ke belakang. Nah, seperti ini saya pindahkan ke belakang misalnya kan. Nah, teks kita pindah ke belakang. Saya ingin pindahkan ke depan, teks kita pindah ke depan gitu. Hamparan juga gitu. Saya ingin hamparan ini pindah ke belakang. Nah, dia langsung pindah ke belakang gitu. Nah, ini video ini saya ingin pindahkan ke belakang juga. Dia langsung pindah ke belakang. Ya, itu perkenalan sedikit. Ya, demikian perkenalan sedikit sekilas tentang apa itu aplikasi KineMaster dari saya. Mungkin bagi teman-teman yang lebih paham itu apa itu aplikasi KineMaster, teman-teman bisa nambahkan lagi pada kolom komentar. Dan satu lagi, aplikasi KineMaster ini kalau kita sudah ngedit, kita lagi ngedit nih kan, seperti ini saya sekarang nih, anggap saja saya lagi ngedit ini.
Kemudian saya ada pekerjaan sesuatu yang nggak bisa saya tinggalin, harus saya kerjain gitu kan. Otomatis ini saya editan ini saya tinggalin. Ya udah tinggal dikeluarin aja gitu. Nah, dia akan tersimpan gitu, langsung tersimpan. Oh, kemudian besok harinya saya nyambung edit lagi gitu kan. Kita buka aplikasi KineMaster, kita pilih mana yang editan kita, yang ini yang tadi kita edit. Nah, di sini ada hapus, sini ada duplikat untuk ini. Misalnya kita takut nanti editan kita ini sudah setengah kita edit, terus kita mau ngedit lagi, takut nanti amburadul atau gimana gitu kan. Jadi kita bisa duplikatkan dulu, kita duplikatkan. Jadi kalau sini yang sesudah kita editnya setengah itu amburadul ternyata itu bisa kita hapus, kita edit lagi, kita buka yang satunya lagi gitu. Ini sama yang sebelah play ini sama fungsinya untuk ekspor, itu untuk play untuk preview juga. Nah, kemudian sudah kita buka yang kita edit tuh, kita klik aja yang ada gambar pensil ini. Nah, ini dia langsung keluar yang kita edit tadi. Jadi nggak hilang gitu, kita nggak capek-capek juga harus save, harus simpan gitu. Ya namanya aja ini aplikasi untuk smartphone, ya aplikasinya juga smart gitu. Teman-teman yang menggunakan Windows, aplikasi atau sistem operasinya Windows, teman-teman bisa juga menggunakan ini, dengan syarat teman-teman harus install terlebih dahulu simulator. Simulatornya itu banyak loh, ada BlueStack, ada Memu, macam-macam lah lainnya lagi. Tapi kalau emang uh, PC atau laptop teman-teman itu sistem operasinya udah Android, mungkin langsung bisa diinstalin, nggak perlu pakai simulator lagi, karena KineMaster ini emang untuk Android gitu. Oke teman-teman, sekian perkenalan aplikasi KineMaster secara ringkas dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tetap dukung terus channel saya agar saya terus bersemangat memberikan tutorial-tutorial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share channel saya ke sanak saudara, sanak family, teman-teman, keluarga semuanya, atau sahabat dekat, sahabat jauh. Di share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Goodbye.